Jadi hemofilia itu adalah suatu keadaan di mana didapatkan kelainan dari kekurangan zat pembekuan darah. Sehingga jika terjadi tertusuk, tergores yang menyebabkan perdarahan pada tubuh, itu akan menyebabkan perdarahan menjadi sulit berhenti. Jadi memang karena hemofilia ini adalah penyakit genetik ya atau keturunan. Jadi secara spesifik pencegahannya memang tidak ada. Karena kan yang paling beresiko salah satunya perdarahan di sendi. Jadi sendi yang terjadi perdarahan lama, jangka panjang itu pastinya akan menyebabkan kecacatan ya. Kalau ada pasien hemofili, baik itu yang dewasa maupun anak-anak, jika ada perdarahan waktu di rumah atau di tempat kerja misalkan, kira-kira langkah pertama apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut, dok? 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Halo Sobat Sehat Sutomo, berjumpa lagi dalam acara podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Bersama saya Dr. Hananda Putra Lukmana, spesialis penyakit dalam Vinasim. Dan di samping saya ada Dr. Nimade Intan Dwi Jayanti, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Vinasim. Gimana kabarnya dokter? Sehat? Iya, syukurlah sehat Dr. Hananda. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang salah satu penyakit kelainan darah ya dok ya, yaitu hemofilia. Jadi mungkin dari Dokter Intan bisa dijelaskan apa itu hemofilia gitu dok. Iya baik, halo Sobat Sehat Sutomo. Iya, saya yakin saudara sekalian pernah mendengar apa itu hemofilia, seperti itu ya, istilah hemofilia. Namun apa sih sebenarnya hemofilia itu? Jadi hemofilia itu adalah suatu keadaan di mana didapatkan kelainan dari kekurangan zat pembekuan darah. Sehingga jika terjadi tertusuk, tergores yang menyebabkan perdarahan pada tubuh, itu akan menyebabkan perdarahan menjadi sulit berhenti dibandingkan dengan orang lain. Seperti itu, dokter. Oke, kira-kira penyebabnya apa ya, dokter Intan ya? Kok bisa sampai seseorang itu terkena hemofilia? Ya, baik, dokter Hananda. Jadi hemofilia itu memang terjadi akibat adanya faktor keturunan atau genetik yang menyebabkan seseorang mengalami penurunan dari faktor pembekuan darah. Dimana kalau terjadi penurunan di faktor pembekuan 8 disebut istilahnya hemofilia A, dan kalau terjadi kekurangan di faktor pembekuan 9 itu disebut hemofilia B. Akibat dari turunnya kadar-kadar atau faktor pembekuan tersebut menyebabkan darah menjadi sulit berhenti jika memang mengalami perdarahan. Seperti itu. Oke, berarti faktor genetik ya dok ya, Betul, yang memegang peranan penting ya berarti ya. Oke, lah terus kemudian dari hemofili itu sendiri, itu kira-kira gejalanya apa aja ya dok ya? Iya betul. Ini yang memang sangat perlu diperhatikan ya pada sobat sehat. Utamanya pasti cenderung susah berhenti jika mengalami perdarahan. Jadi ada resiko untuk jika mengalami perdarahan di bawah kulit yang paling ini ya, tiba-tiba memar seperti itu. Atau lagi bermain bola, tiba-tiba tersandung, kemudian terjadi perdarahan di sendi, bisa mimisan ataupun gusi berdarah yang sulit untuk berhenti, itu juga harus hati-hati, kita harus waspada. Seperti itu dok. Oke, berarti ini kan ada faktor turunan ya dok ya tadi ya. Nah kira-kira itu kita bisa tahu kapan kalau kita ada anak misalkan ya, itu baru tahu ada gejala hemofili, itu kira-kira bisa dideteksi mulai dari usia berapa dok? Ya, jadi hemofilia ini adalah perdarahan yang sulit berhenti, terutama jika ada pemicu. Sehingga kalau untuk anak-anak yang biasanya sudah mulai bisa beraktivitas ya, berjalan, merangkak, itu rata-rata di usia 2 tahun ya dok ya. Dimana anak sudah mulai aktif, latihan jalan, atau sedang berjalan, merangkak, tiba-tiba terus terjatuh atau tergores seperti itu. Dan disitulah orang tua baru tahu, loh kok ini kok ada perdarahannya kok nggak bisa ya, biasanya ditekan aja sudah berhenti, lah ini kok terus terjadi perdarahan. Disitulah mulai ada rasa kekhawatiran dan diperiksakan seperti itu. Dan memang di Sutomo dok, kami juga bisa ada Poli Onkologi Center di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo yang bisa untuk pengobatan maupun edukasi dan konsultasi terkait kasus hemofilia. Oke dok, kita lanjutkan ya. Jadi kira-kira itu pasien-pasien yang hemofili itu apakah bisa dicegah?
supaya tidak terjadi kelainan pembekuan darah tadi, ataupun juga kira-kira deteksi dininya itu seperti apa ya dok? Mungkin bisa dijelaskan dokter Intan. Iya, baik dok. Jadi memang karena hemofilia ini adalah penyakit genetik ya atau keturunan. Jadi secara spesifik pencegahannya memang tidak ada. Namun untuk deteksi dininya bisa kita lakukan. Seperti yang pertama, kita cari tahu informasi apakah ada keluarga yang memiliki riwayat hemofilia atau riwayat susahnya pemberhentian dari perdarahan seperti itu. Yang kedua, konseling. Jika ada pasien-pasien atau seseorang yang ingin menikah, itu kita lakukan konseling dan dilakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga, pada ibu hamil, itu bisa kita lakukan beberapa pemeriksaan darah untuk mengetahui untuk terkait dari faktor-faktor pembekuan darah ini sendiri. Seperti itu, dok. Dan di beberapa kasus yang hemofilia ringan, kadang akhirnya baru ketahuan seperti pada saat menjalani prosedur operasi cabut gigi atau ada prosedur operasi mungkin seperti sunat gitu ya dok. Ya itu akhirnya baru ketahuan seperti itu. Itu biasanya hemofilianya yang ringan memang. Jadi baru bisa terdeteksi pada saat tindakan-tindakan besar. Oke dok, jadi untuk kita yang sebagai tenaga kesehatan, terutama yang di daerah ya, misalkan ya, itu kira-kira bagaimana cara mendiagnosis untuk pasien supaya kita bisa tahu bahwa ini kira-kira kita curiga bahwa ini pasien suspeknya adalah hemofili. Oh iya, yang pasti pasien akan panik gitu ya dan langsung akan membawa itu keluhan biasanya adalah perdarahan lama dan sulit berhenti. Jadi pasien akan datang berobat. Itu salah satunya adalah keluhan seperti itu, dok. Keluhan perdarahan itu bisa kita dapatkan lebih detail dengan kita memberikan atau menanyakan ya dengan wawancara medis kepada pasien. Sudah berapa lama terjadi perdarahan? Kenapa kok bisa terjadi perdarahan? Secara detail itu kita lakukan dengan istilahnya adalah melakukan tanya jawab dengan pasien. Yang kedua, tentu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Ternyata memang ditemukan adanya sisa atau darah yang masih ada di mulut, misalnya kalau memang terjadi perdarahan gusi di hidung atau di sekitar anggota badan di mana perdarahan itu terjadi. Di sendi, sendinya membengkak, jadi siku misalnya itu membengkak, itu juga bisa kita amati dengan pemeriksaan fisik, dok. Kemudian yang ketiga tentunya setelah dari tanya jawab pemeriksaan fisik, maka yang tidak kalah penting adalah kita melakukan pemeriksaan laboratorium, Dr. Hananda. Apa? Yang pertama, cek darah lengkap. Di situ kita akan bisa melihat kalau memang perdarahan sudah lama, ternyata terjadi penurunan kadar darah merahnya, seperti itu. Dan yang kedua, kita lakukan pemeriksaan yang namanya PPT-APTT. Itu adalah salah satu faktor penentu perdarahan. Dan yang paling utama adalah pemeriksaan dari faktor pembekuan darah 8 dan 9. Namun memang fasilitas ini tidak murni langsung ada ya di semua fasilitas. Jadi kalau memang ternyata di fasilitas kesehatan tersebut tidak ada, tapi dari pemeriksaan yang darah lengkap dan PPT-APTT ini sudah menunjukkan kecurigaan, maka sebaiknya dilakukan rujukan agar bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih detail seperti itu. Oke dok, sudah mulai jelas ya kawan sehat Sutomo tentang penyakit hemofili. Nah cuma gini dok, kalau misalkan kita terlambat menangani pasien dengan hemofili, kira-kira resikonya atau komplikasinya apa yang bisa terjadi, dok? Oh iya, baik. Memang karena kan yang paling beresiko salah satunya perdarahan di sendi. Jadi sendi yang terjadi perdarahan lama, jangka panjang itu pastinya akan menyebabkan kecacatan ya. Kecacatan ini ada yang masih bisa diperbaiki, namun ada juga yang permanen. Sehingga terjadinya, entah kalau memang terjadi di siku, lengan ya aktivitasnya menjadi berkurang, tidak bisa yang bergerak dengan maksimal. Itu salah satunya. Kemudian tentunya karena perdarahan yang lama, dok, maka terjadinya gejala kurang darah atau anemia, badan lemas, letih, lesu, seperti itu. Akhirnya juga berdampak lagi, bisa juga sampai mengalami sesak nafas atau jantung yang berdebar karena keluhan dari kekurangan darah itu sendiri. Seperti itu. Oke, ya.
Jadi sebetulnya ini bisa diobati ya dok ya untuk pasien-pasien dengan hemofilia. Benar Nah, sekali. kira-kira ada pengobatan khusus atau terapi khusus nggak dok untuk pasien-pasien dengan hemofilia ini dok? Iya, karena memang untuk memastikan adalah dengan menentukan dari pemeriksaan laboratorium faktor pembekuan darah. Jika ternyata memang terbukti faktor pembekuan darah misalnya yang 8 atau yang 9 ini yang turun, maka terapinya adalah kita memberikan injeksi faktor tersebut. Oke dok, jadi kira-kira kalau ada pasien hemofili, baik itu yang dewasa maupun anak-anak, jika ada perdarahan waktu di rumah atau di tempat kerja misalkan, kira-kira langkah pertama apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut dok? Iya, baik. Yang pasti nomor 1 tetap tenang. Tidak boleh terlalu yang panik gitu ya. Lalu segera kita berikan tekanan atau bebat tekanan yang cukup lama di tempat atau lokasi perdarahan itu terjadi. Bisa juga kita lakukan pemberian kompres dingin agar perdarahan ini bisa membantu untuk mempercepat terjadinya pembekuan atau menghentikan perdarahan. Dan setelah itu jika memang dilihat kok masih terjadi perdarahan, masih mengalir, maka segeralah kita bawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Seperti itu dok. Oke, tapi untuk pasien-pasien dengan hemofili itu berarti masih bisa ya dok untuk aktivitas sehari-hari ya dok? Iya benar sekali. Justru itu harapan kita semua bahwa pasien-pasien hemofilia dapat beraktivitas, dapat bersosialisasi seperti orang lain yang pada umumnya seperti itu ya. Jadi yang penting apa sih dok sebenarnya? Yang pertama adalah kita berusaha untuk mencegah terjadinya perdarahan tersebut dan pemberian terapi yang optimal dan rutin. Itu yang paling utama. Oke, sekarang gini dok, kan pasien-pasien dengan hemofili itu kan pasti juga ada keinginan untuk sehat, kepingin untuk olahraga. Benar. Nah, kira-kira jenis olahraga apa yang disarankan untuk pasien-pasien dengan hemofilia dok? Pertanyaan yang bagus sekali Dokter Hananda dan pastinya akan ditanyakan juga ini oleh para pasien seperti itu ya. Jadi sobat sehat, apa sih olahraga yang sebenarnya cukup ideal gitu ya? Yang pertama berenang, kemudian yang kedua yoga. Yang ketiga juga bisa dilakukan seperti bersepeda, namun memang sebaiknya dengan menggunakan pelindung ya. Dan yang keempat ya cukuplah berjalan kaki. Itu adalah olahraga yang bermanfaat dan murah meriah tentunya. Karena prinsipnya pasien-pasien hemofilia sebaiknya tidak atau menghindari olahraga yang berisiko trauma. Seperti bela diri gitu ya dok. Kemudian kayak tinju-tinju, karate atau apa itu yang menggunakan alat beratlah yang beresiko untuk bisa trauma dan berdarah sebaiknya dihindari. Karena prinsipnya terjadi pemicu yang menyebabkan perdarahan harus kita hindari. Seperti itu dok. Oke dok, jadi kan mengenai yang faktor keturunan tadi, apakah betul ada mitos ataukah memang fakta bahwa hemofilia ini mayoritas pasiennya adalah pasien laki-laki? Iya benar, itu fakta ya Dokter Hananda, itu fakta karena memang kenapa ya kok laki-laki jadi lebih banyak? Karena memang keturunan ini adalah melewati kromosom X, di mana laki-laki yang kromosom X kan hanya satu, X dan Y. Sehingga jika X-nya ini memang membawa genetik dari hemofilia, pasti akan terjadi penyakit hemofilianya. Sedangkan kalau perempuan itu X-nya 2 dok, XX. Sehingga kalau ini memang ada satu sebagai X kromosom yang membawa genetik hemofilia, maka biasanya hanya bersifat karier atau pembawa. Itu mengapa salah satunya dengan konseling pada saat pernikahan ya, itu diperlukan agar bisa segera kita ketahui ini sebagai perempuan faktor pembawa karier atau tidak, seperti itu. Oke, kira-kira dok, tantangannya apa untuk menangani pasien-pasien dengan hemofilia ini untuk kita sebagai tenaga kesehatan? Iya, baik. Apa ya tantangan dan memang cukup menjadi tantangan sampai saat ini? Yang pertama, keterlambatan diagnosis. Karena kita menentukan, oh iya ini hemofilia, itu memang tidak mudah. Pemeriksaannya ada beberapa tahapan seperti yang sudah tadi kita sampaikan ya, dari cek darah dan ada beberapa laboratorium penunjang yang ternyata juga tidak bisa di fasilitas kesehatan di awal sehingga keterlambatan diagnosis. Kemudian kepatuhan dari pasien sendiri karena
terapi ini akan terapi jangka panjang, akan membutuhkan terapi untuk memberikan injeksi faktor pembekuan yang kurang itu yang jangka panjang, bahkan mungkin bisa dibilang seumur hidup. Yang ketiga, tantangan lagi adalah kita berusaha untuk mencegah kecacatan. Namun ternyata karena faktor keterlambatan dari diagnosis sehingga kecacatan akhirnya mau tidak mau sering terjadi. Selanjutnya yang menjadi tantangan adalah akses pengobatan yang memang belum merata. Jadi tidak semua fasilitas kesehatan atau rumah sakit bisa memberikan terapi faktor pembekuan darah ini, Dok. Yang kelima adalah edukasi terhadap penanganan perdarahan yang terjadi jika terjadi di rumah atau di kantor. Dan yang keenam, yang memang perlu dilakukan adalah dukungan psikologis yang itu sangat kami butuhkan dari keluarga untuk pasien hemofilia. Seperti itu. Oke dok, mungkin pertanyaan terakhir. Kira-kira ada pesan-pesan apa dok untuk pasien-pasien yang hemofilia dan juga untuk masyarakat agar mereka bisa memahami apa itu tentang hemofilia tadi? Iya, baik. Jadi pesan dan yang perlu sekali saya sampaikan dan tekankan adalah bahwa hemofilia ini adalah penyakit keturunan, bukan penyakit menular. Dan juga bukan penyakit yang akan menyebabkan seseorang atau pasien tidak bisa hidup layaknya orang normal. Dengan diagnosis yang tepat, dengan pemberian terapi yang rutin dan adekuat, maka pasien hemofilia akan tetap bisa menjalani kehidupannya, mulai dari sekolah, bekerja, hingga berumah tangga, bersosialisasi di lingkungan sekitar, itu layaknya seperti orang normal. Dan bagaimana peran keluarga untuk bisa mendeteksi secara dini kasus-kasus hemofilia juga tentunya akan mengurangi risiko kecacatan atau morbiditas yang akan terjadi. Dan kami di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, di tepatnya di Poli Onkologi Center, sudah membuka dan sudah melayani pasien-pasien hemofilia. Seperti itu, dokter. Oke, terima kasih untuk Dokter Intan waktunya. Semoga acara kita hari ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama untuk pasien-pasien dengan hemofili, agar dapat menjalani hari yang lebih semangat lagi. Ya, sebagai penutup, jadi hemofili bukan sekedar penyakit kelainan darah yang susah berhenti, tetapi di situ juga ada semangat, perjuangan, dan juga harapan untuk hidup yang lebih baik. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Terima kasih Dokter Intan untuk kesempatannya. Terima kasih semuanya.